Layaknya pertandingan sepak bola, Maria Segaf, ada pergantian pemain. Pemain baru masuk ke lapangan area pertandingan. Siapa? Bu Ova. Bu Ova tiba-tiba muncul, meyakinkan menjadi jaminan bahwa ijazah dari Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang nih setelah berbulan-bulan ini kan, ya gitu kan? kan? Apakah ini kemudian nambah bumbu-bumbu dalam kasus ini yang tak kunjung usai gitu ya? Dan bagaimana nanti dampak secara hukumnya kami coba ajak Anda berbincang bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir ya di studio kita, Philip. Semoga pagi ini nggak ada adu-adu dorong-dorong begitu ya. Jangan dong, jangan. Karena sudah hadir langsung di sini. Ada Mas Ahmad Husainuddin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Hadir juga. Pagi. Pagi Bang. Ada Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rifai. Nah, kalau ini jangan ditanya ijazahnya asli apa enggak, profesor kita enggak. Tanya dulu dong, mau ijazahnya yang mana? Mau ijazah UGM ada, mau ijazah yang lain juga ada. Mana UI, mau Inggris. Prof Jarwi, selamat pagi. Pagi, Philip Arya. Belum saya sudah dikerjain. Nanti kita mohon pencerahan Prof ya. Tapi sebelumnya nih dengan hadirnya Bu Ova ya dengan memberikan keyakinan penuh tersebut, gimana Mas Ahmad? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ini narasi yang repetisi ya. Ini bukan kali pertama ya Prof Ova Emilia menyampaikan kepada publik untuk meyakinkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo asli. Pada 2022 yang lalu, tepatnya setelah Bambang Trimulyono mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, UGM juga melalui Prof Ova ini juga sudah meyakinkan publik bahwa ijazah Saudara Joko Widodo asli. Tapi yang menjadi soal kala itu dan hari ini juga saya kira akan sama begitu. Yang dibutuhkan publik itu bukan keyakinan tapi kepastian. Kepastian apakah benar ada dokumen data pendukung yang itu bisa meyakinkan publik. Memang dengan kepastian baru kita yakin. Bukan yakin kemudian bisa dipastikan. Yang kedua, saya kira ada dua hal yang menarik ya dari statement Prof Ova yang kalau kita simak dari 10 poin pernyataan beliau itu. Yang pertama adalah tadi yang saya sebut dengan narasi yang repetisi yang sebenarnya tidak menambah apapun kecuali justru masyarakat makin galau. Sebelum-sebelumnya kan nanyain mana UGM gitu-gitu. Sebelumnya sudah disampaikan juga Prof Ova. Yang dimaksud ditanyakan itu adalah dokumen data-data yang sebelumnya dijanjikan oleh UGM akan disampaikan kepada publik begitu. Dan hari ini itu pula yang direpetisi, keyakinan yang disampaikan dengan klaim bahwa data-data itu lengkap. Tapi data-data itu ada atau tidak itu yang tidak diketahui publik. Dan lucunya dalam pernyataan itu dikutip keterangan yang sebelumnya ada dalam podcast. Jadi hari ini baru tahu saya ada podcast dijadikan rujukan untuk sebuah statement yang resmi untuk kampus sekelas UGM begitu. Yang kedua di poin 10 yang menarik, sepertinya UGM mulai membatasi jarak pertanggungjawaban antara institusinya dengan Saudara Joko Widodo selaku pemegang ijazah. Karena dalam statement resminya Ova membatasi bahwa UGM hanya bertanggung jawab bahwa proses pendidikan Saudara Joko Widodo memang benar dan sudah diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi mengenai penggunaan ijazah itu sudah murni tanggung jawab alumni UGM tak terkecuali Saudara Joko Widodo. Artinya kalau pada proses penyerahan setelah diserahkan ijazah itu, UGM ingin menegaskan itu bukan lagi tanggung jawab UGM. Artinya penggunaan ijazah itu baik untuk Pil Wali Kota Solo, juga untuk DKI Jakarta, termasuk Pilpres 2 kali. UGM ingin membatasi bahwa itu bukan lagi batasan kewenangan dan tanggung jawab UGM. Yang ketiga, saya pikir ini penting untuk kita sampaikan kepada publik bahwa sebenarnya kalau yang disampaikan narasi mau sekali, 2 kali, bahkan ribuan kali, itu tidak mengubah persepsi publik. Karena ratusan bahkan jutaan narasi itu tidak memiliki nilai, apalagi hari ini kan proses sudah diproses yang sifatnya pro justisia, yakni ada penyidikan, bahkan bukan penyelidikan. Dan kalau kita kaitkan dengan KUHAP terkait apakah itu misalkan bisa jadi bukti dari sisi keterangan dari saksi, maka keterangan ini juga tidak punya nilai karena keterangan saksi itu adalah keterangan dari seorang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri yang itu dituangkan dalam BAP yang kemudian itu disampaikan dalam sebuah proses persidangan yang terbuka untuk umum. Anda maunya apa saya sih? melihat bawa gitu ijazahnya? Anda maunya apa sih? Oh tidak, kalau ijazah itu kan domainnya Saudara Joko Widodo. Nah justru dulu waktu Roy Suryo, Rismon, dan Fauzia Tiasoma datang ke UGM itu kan sebenarnya ingin menagih janji yang katanya ada sekitar 32 atau 34 dokumen pendukung yang dulu asumsinya ya kan overestimate-nya itu ketika datang sudah berjejer gitu loh. Dari satu meja ke meja yang lain, selesai. Ternyata saat itu kan hanya ditunjukkan satu dokumen dan itu menambah keraguan baru, yakni dokumen skripsi yang ternyata tidak ada lembar pengesahan, dan kemudian dari
dokumen skripsi itu ketahuan ada font yang berbeda di lembar Bukan pengesahannya. versi Begitu. Pak Rosyuryo, tapi kemudian bahwa Prof. Ova sendiri berani menjamin bahwa ijazah ini asli, bagaimana kemudian tindak tanduk dari Sekira hari ini kan bukan masalah jaminan ya, tapi soal pembuktian ya. Dan Seorang rektor loh, ini nggak main-main loh. Ya. ya, pertama rektor ini kan tidak hadir dalam peristiwa yang dialami Saudara Joko Widodo saat itu menempuh di, katakanlah kalau benar dia kuliah di UGM. Yang kedua, ini kan baru-baru setelah ada kritik tajam melalui sebuah buku yang kita kasih judul ya, Jokowi's White Paper. Saya kira ini kaitannya adalah hendak mendelegitimasi kajian ilmiah dari satu buku dengan hanya pernyataan. Ini nggak imbang sekali begitu. Bisa saja sebenarnya ya hasil kajian ilmiah dari buku itu dilegitimasi dengan satu dokumen saja, yakni dokumen ijazah yang asli punya Jokowi. Tapi kalau dengan pernyataan, saya pikir sulit sekali ya mendelegitimasi sebuah kajian, apalagi dari pihak-pihak yang punya otoritas di bidangnya masing-masing, hanya dengan pernyataan. Dan di dalam satu pernyataan, rincian penjelasan dari pernyataan itu dikutip dari sebuah podcast. Baik. Menurut saya ini Bang Rifai, tidak layak. tidak membuat bergeming pihak Roy Suryo CS. Seperti apa kemudian tanggapannya? Ya kalau ini sih memang sudah kami prediksi ya. Jadi apapun argumentasinya, bahkan nanti kalau sudah di pengadilan pun apa putusannya pasti komplain lah, keberatan, dan itu wajar lah ya, wajar dalam artian semua berkeras dengan pandangannya masing-masing, nanti ditengahi oleh pengadilan, tapi apapun juga biasanya terus upaya hukum sampai akhir, dan terakhir biasanya ya rex judicata, mau tidak mau baik ataupun buruk putusan pengadilan adalah jalan terakhir. Nah tapi saya kembali ke ke tayangan yang UGM lakukan ya. Menurut saya sih pertama, ya betul, saya sepakat sama Bang Ahmad, ini bukannya baru, ini kali kedua ya. Sekalipun mungkin ada yang hal baru di sini adalah mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengemuka. Apa itu? Soal IPK, soal Pak Kasmujo, soal apa lagi ya? Ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul ya. Jadi kan gini, 2022 lalu tuh pernah juga UGM secara formal di kampusnya, tapi di sini ada waktu itu ada dekan dan beberapa alumni menunjukkan, itulah yang fotokopi itu yang di atas, karena memang UGM yang dia pegang adalah fotokopi, karena ijazah itu hanya sekali dibuat, diberikan ke Pak Jokowi, dia pegang kopinya, ditunjukkan, niatnya baik, tapi yang terjadi adalah justru diserang, itu di-challenge lah ya. Tapi kopiannya sama asli sama dong? Harusnya sama dong, karena kan yang mengkopi waktu itu UGM. Ya. Di-challenge, kok nama Pak rektornya kok berbeda, Pak Sumitro, Soemitro dan Sumitro gitu kan. Terus font dipersoalkan gitu ya. Sehingga dan itu dipublish, sehingga kan terjadi keraguan. Nah, setelah itu ya, tapi terima kasih dengan di-challenge akhirnya kan didalami ya, dipelajari ada apa ini, kenapa begitu. Ya, dan memang tentunya butuh waktu, karena begini, bagaimanapun kan pejabat-pejabat sekarang UGM ini kan pada saat tahun 85 mereka belum jadi, bahkan mungkin belum ngajar di sana, saya nggak tahu juga ya, atau paling tidak belum dalam posisinya. Jadi mereka pun juga harus semi-semi seperti arkeolog. Nah, menggali, mencari, dan cukup menariknya karena kami juga tim lawyer juga mempertanyakan itu, karena bagaimanapun kami perubahan. Nggak mungkin juga kami hanya mendasarkan keterangan Pak Jokowi, kami juga butuh evidence, tapi kan evidence perkuliahan itu ada di dalam kan gitu. Nah, tapi mereka melakukan pendalaman, dicari semua dokumennya. Secara kebetulan nih, saya dapat informasi, kebetulan mahasiswa Fakultas Kehutanan itu jumlahnya nggak banyak. Beda dengan ekonomi, hukum. Jadi administrasinya ternyata semakin didalami, semakin lengkap. Saya sendiri cukup salut ya, melihat dokumen. Mana, contoh, kan Mas Ahmad bilang. yang soal Sumitro dan Soemitro itu, dicari ternyata ada 2 SK Mendikbud. Pengangkatan Pak Sumitro sebagai dekan, pengangkatan sebagai guru besar. Dia sebagai dekan memang Soemitro, sebagai guru besar Sumitro. Sehingga memang waktu itu terjadi perubahan, karena SK Mendikbudnya ini kan soal pengangkatan, akhirnya berdampak kepada status beliau di sana. Dan beliau ACC, artinya dokumen-dokumen yang selama ini Su dan Soe itu salah satunya, dan sudah diterangkan oleh Prof. Nah, dokumen-dokumen juga saya coba terus tanya, kami challenge juga ya. Nah, cuma mungkin kenapa nggak ditunjukkan, ini mungkin saya juga nggak tahu ya. Lebih kurang mungkin gini, karena sedikit kapok waktu 2022 ditunjukkan, bukannya selesai bahkan di-challenge. Kan kalau datanya nah ini khawatir kan kalau semakin ditunjukkan, kan di-challenge nggak selesai-selesai. Tapi saya pastikan dokumen itu ada gitu ya, karena saya pun pernah ditunjukkan ya. Sekarang pun teman-teman Polda sudah bakal menyita semua, itu hampir ratusan dokumen disita. Dan nanti mungkin biar nggak terus terjadi perdebatan di media, di publik, mungkin semua dokumen ini akan ditunjukkan secara terbuka di pengadilan gitu ya. Nah,
ya mungkin itu jalan-jalan terbaik, karena kembali lagi apapun yang ditunjukkan pasti terjadi perdebatan lagi, pusing, kasihan masyarakat, tambah bingung. Biarlah ini dibawa kepada forum yang tepat ya, karena itu dia. kita juga kan nggak mau trial by the press ya. Kita biarlah di forumnya. Ini masalah sudah terlalu lama. Nah, saya mau nyinggung sedikit soal buku ya. Kebetulan di TV lain kemarin juga kita sempat bahas buku, dan kemarin juga saya coba tanya Mas Joshua yang kebetulan katanya hadir saat launching. Apa yang salah dengan buku itu? Intinya gini, ya pertama kami sih melihat buku ini sebagai satu upaya untuk membangun alibi lah. Wajar dalam pembelaan, mereka juga harus mencoba sedemikian rupa untuk melakukan pembelaan. Ya. Tapi setelah saya coba simak, ya penjelasan intisari dari buku ini sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menarik. Ya. Pertama, ternyata Bang Rismon kembali membahas dari program ELA. Padahal ELA itu Error Level Analysis itu di pengetahuan umum gitu ya, itu tidak bisa digunakan untuk menguji dokumen analog. Ya. Gampang aja, saya ajak juga pemirsa masuk ke ChatGPT, kasih pertanyaan, apakah ELA atau Error Level Analysis mampu menguji asli palsunya ijazah yang berbentuk analog? Oke. Itu ChatGPT aja udah tahu gitu ya. Jawabannya apa tuh? Kan Anda pasti udah pernah coba tuh. Tidak bisa. Tapi Sangat argumen tidak Anda mungkin, selalu karena ada itu hal aplikasi itu tidak bisa digunakan. Boleh dicek ya, teman-teman boleh cek di ChatGPT ya. Itu pengetahuan umum loh. Tapi kan kadang ChatGPT juga tidak 100% benar begitu Bang Rifai. Apapun itu dicoba. Ya di beberapa ChatGPT boleh tanya, tapi konsisten dan jawabannya logis gitu. Karena ELA itu hanya untuk menguji foto, Digital. perubahannya Yang foto berdasar digital. artinya Jadi buku itu. sesuatu yang analog namanya tidak bisa diuji. Selama ini kan saya dapat informasi kan dari beberapa orang-orang digital forensik ya. Termasuk diantaranya beberapa teman-teman digital forensik bilang coba aja cek secara umum kalau juga nggak percaya saya. Nah, Joshua ini sendiri digital forensik ya. Beliau sendiri sudah ratusan kali jadi ahli dalam perkara seperti ini ya, dan boleh di googling di Mahkamah Agung. Keterangan beliau itu Dan dia banyak membantah dipertimbangkan. isi buku itu, artinya Ya, banyak itu. dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutus gitu ya. Jadi kalau dari segi, bahkan ini masih juniornya Bang Rismon yang membantah itu satu. Kedua, kalau kita lihat apa yang disampaikan Ibu Dr. Tifa ya, mohon maaf. Itu kan neuroscience ya yang dibahas. Ini kan cukup menarik. Bagaimana neuroscience dalam hal ini perilaku seseorang bisa menunjukkan ijazah palsu. Ini kan seperti nggak connect Ini gitu kita ya. bukan acara bedah buku ya, Bung Iya, Rifai bukan. ya. Maaf ya, Bung Rifai. Tapi Ini saya kita langsung aja kepada intinya apa yang ingin sedikit aja disampaikan ya. ya. Ini Alibinya dari mana? dalam hukum ini kan sudah nggak logis. Dalam hukum saya mau ceritakannya, dulu ada teori Lamroso Apa itu? 2 abad yang lalu. Ya. Ya, salah satu kriminolog Italia yang bilang bahwa seorang menjadi kriminal itu warisan, dan itu bisa terlihat dari ciri-ciri fisik. Matanya harus lengkung dan segala macam. Itu teori ditinggalkan karena nggak adil. Korelasinya? Ini kan sama ciri-ciri perilaku dengan ciri-ciri fisik untuk melihat apakah pernah melakukan kriminal. Gitu kan? Ya, ini kembali. Bahaya loh Bang, artinya Anda akan menuduh Roy CS ini kriminal begitu? Bukan. Ini teori Lamroso, ya, hampir mirip-mirip dengan apa yang disampaikan neuroscience dari Dr. Tifa. Dan saya menjelaskan hukum sudah meninggalkan sejak 2 abad yang lalu, ya. Yang ketiga, kalau yang dari Pak Suryo lebih kurang yang diceritain ya sama-sama aja. Dia hanya cerita tentang Pak Kasmujo, dia cerita tentang IPK di bawah 2, gitu ya. Jadi lebih kayak cerpen lah gitu ya. Tapi soal dibukukan. Nah, saya mau komentar begini soal 2, Singkat Bang. Oke, yang soal 2, ya. Faktanya IPK Pak Jokowi itu 3, dan 160 SKS. Dokumennya sudah lihat, ya. Lalu kenapa kok dalam satu forum dia sebut di bawah 2? Mohon maaf, ini sifat humble-nya orang Jawa. Orang merendah. Bukan mau sombong, tapi konotasikan, wah berarti palsu. Ini saya kasih contohnya begini. Saya ditanya, Pak Rifai rumahnya di mana? Misalnya rumah saya di Menteng. Saya jawab, rumah saya mah di pinggiran Jakarta. Apakah gara-gara itu sertifikat hak milik saya atas rumah di Menteng menjadi palsu? Habis tangkap maksud Anda Bang. Lebih kurang Tapi gitu. tadi kami harus kasih kesempatan dulu. Oh siap, monggo. Dibilang alibi saja bukunya itu? Ya, kalau statement dibantah statement ya itu apel to apel. Tapi begitu buku dengan kajian, latar belakang, data, kemudian ada landasan teori, dibantah dengan statement, saya pikir cukup dikesampingkan lah. Oke, kalau begitu kita mohon pencerahan nanti. Kita nanti minta Prof. Nyarwi untuk Nyarwi. tanggapannya bagaimana kemudian ini alibi versus alibi begitu ya. Tunjuk menunjuk bagaimana kemudian Prof. Nyarwi melihatnya sesaat lagi pemirsa.